Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hesti Fazriana, mahasiswa STKIP Kusmanegara. Nah, di video kali ini saya akan membahas latihan soal geometri ruang nomor 16 sampai 30, lanjutan dari video yang pertama. Nomor 16. Sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 216 derajat dan jari-jari 20 cm. Berapa volume kerucut yang dapat terjadi? A. 8038,4 cm kubik. B. 7234,56 cm kubik. C. 7065 cm kubik. Dan D. 2411,52 cm kubik. Oke, nomor 16 tadi yang diketahuinya itu sudut pusatnya kan, diketahuinya sudutnya 216 derajat sama jari-jari dari juringnya itu 20 cm. Nah, kita cari luas juringnya terlebih dahulu. Luas juring itu rumusnya sudut ini pusatnya 216 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat. Nah, 216 per 360 derajat ini bisa kita kecilkan jadi 6 per 10 dikali dengan pi-nya. Pi-nya itu 3,14. Terus R-nya tadi 20, berarti 20 kali 20. Nah, 20 ini bisa kita coret dengan 10, hasilnya 2. Nah, 2 kali 3,14 kali 20 itu hasilnya 125,6. Jadi 6 kali 125,6. Nah, 6 kali 125,6 itu hasilnya 753,6 cm persegi. Nah, setelah itu kita cari jari-jari dari kerucutnya. Jari-jari kerucutnya itu cari luas juring itu sama dengan luas limut kerucut. Nah, luas juringnya kan tadi 753,6. Nah, luas limut kerucut itu rumusnya pi r kali s. Pi r kali S. Nah, ini tetap 753,6. Pi-nya itu 3,14 kali R-nya yang kita cari kan. Kali S. S itu garis pelukis. Nah, garis pelukisnya itu sama dengan jari-jari juring. Nah, tadi jari-jari juring itu 20, berarti dikali dengan 20. Nah, ini 753,6. 3,14 kali 20 itu hasilnya 62,8. Jadi 62,8 kali R. Nah, ya, R-nya yang kita cari berarti 753,6 dibagi dengan 62,8. Jadi 753,6 dibagi 62,8. Nah, R-nya itu jadi 12 cm. Nah, setelah itu kita cari tingginya. Nah, rumus tinggi kerucut. Rumusnya itu akar S kuadrat dikurang dengan jari-jari kuadrat. Jadi S-nya tadi berapa? 20. Jadi 20 kuadrat dikurang jari-jarinya berapa? 12. Jadi 12 kuadrat. Nah, akar 20 kuadrat itu 400 dikurang dengan 12 kuadrat 144. Jadi akar 400 dikurang 144 itu akar 256. Nah, akar 256 itu adalah 16. Nah, kita udah ketemu tingginya. Pertanyaannya itu kan tadi berapa volume kerucut? Berarti volume kerucut rumusnya sepertiga pi r kuadrat kali t. Sepertiga, pi-nya kita pakai 3,14, r-nya 12. 12 kali 12 kita uraikan saja, kali tingginya 16. Nah, 12 sama 3 bisa kita coret, hasilnya 4. Nah, 3,14 kali 4 kali 12 kali 16 itu hasilnya 2411,52 cm kubik. Jadi jawabannya itu yang D.
Nomor 17. Gambar berikut menunjukkan kap lampu dengan jari-jari lingkaran alas 9 desimeter dan jari-jari lingkaran atas 3 desimeter. Luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu tersebut adalah A. 188,4 desimeter persegi, B. 301,44 desimeter persegi, C. 376,8 desimeter persegi, D. 979,68 desimeter persegi. Nah, nomor 17 yang diketahui itu tadi jari-jari alasnya 9 desimeter dan jari-jari atasnya itu 3 desimeter. Nah, pertama-tama kita nyari garis pelukis antara yang atas dengan yang bawah. Berarti garis pelukis yang atas dulu. Itu rumusnya akar T kuadrat per plus R kuadrat. T-nya itu yang atas berapa? 4 ya, 4 kuadrat, lihat gambarnya ya, ditambah R kuadrat, jari-jarinya itu tadi berapa? 3 kuadrat, berarti akar 16 tambah 9, akar 16 tambah 9 itu akar 25, akar 25 itu 5. Selanjutnya nyari garis pelukis yang alasnya, akar sama T kuadrat ditambah R kuadrat. T-nya itu adalah 12. Dari mana 12? Jadi 8 ditambah dengan 4. Nah, jadi 12 kuadrat ditambah R-nya tadi 9 kuadrat. Berarti akar 144 ditambah dengan 81. Akar 144 tambah 81 itu akar 225. Nah, akar 225 itu 15. Nah, setelah itu kita nyari luas lingkaran lingkaran atas. Rumusnya itu PR kuadrat. Nah, Pi-nya kita pakai 3,14. Nah, R lingkaran atas jari-jari yang atas itu 3, berarti 3 kuadrat. 3,14 kali 3 kuadrat itu hasilnya 28,26 desimeter persegi. Selanjutnya kita nyari luas corongnya. Nah, luas corongnya itu rumusnya luas selimut alasnya dikurang luas selimut atas. Nah, rumus luas selimut itu kan PR kali S. Nah, dikurang sama PR kali S. Tapi ingat, ini jari-jarinya yang alas, ini jari-jarinya yang atas. Nah, tapi Pi-nya sama 3,14. Nah, jari-jari alas tadi 9, berarti kali 9 kali S-nya. S-nya itu garis pelukis alasnya tadi 15, berarti kali 15 dikurang 3,14 kali R atas. Jari-jari atas itu 3 dikali 3 kali S atas itu 5 kali 5. Nah, 3,14 kali 9 kali 15 itu hasilnya 423,9. Nah, dikurang dengan ini 3,14 kali 3 kali 5 itu hasilnya 47,1. Nah, 423,9 dikurang 47,1 hasilnya 376,8 desimeter persegi. Nomor 18. Apabila selisih luas selimut dan luas alas suatu kerucut sama dengan 28 cm persegi dan jumlah keduanya 336 cm persegi, maka jari-jari alas kerucut adalah A. 22 cm, B. 20 cm, C. 14 cm, dan D. 7 cm. Oke, nomor 18. Itu kan selisih luas selimut dengan luas alas itu 28 cm persegi. Jadi luas selimut dikurang luas alas itu 28 cm persegi. Nah, di sini saya jadikan luas selimut, luas alasnya pindah jadi 28 ditambah luas alas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya lihat yang kedua itu tadi jumlah keduanya itu 336. Berarti luas selimut ditambah dengan luas alas itu 336.
Nah, tadi luas limutnya ini kita ganti sama yang persamaan pertama tadi, yaitu 28 tambah luas alas. Berarti 28 ditambah luas alas ditambah luas alas sama dengan 336. Nah, 28 ditambah luas alas tambah luas alas itu 2 kali luas alas sama dengan 336. Nah, ini 28-nya pindah jadi minus. Jadi 2 kali luas alas sama dengan 336 dikurang dengan 28. Nah, ini tetap 2 kali luas alas. 336 kurang 28 itu hasilnya 308, ya kan? Nah, jadi luas alasnya itu 308 dibagi dengan 2. 308 bagi 2 itu hasilnya 154. Nah, rumus luas alas itu adalah pi r kuadrat. Kan luas alasnya kan berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat sama dengan 154. Nah, pi-nya ini kita ganti 22/7 kali r kuadrat dengan 154. Nah, maka r kuadratnya itu 154 kali 7 dibagi dengan 22. Kebalikannya, karena kan 154 bagi 22/7. Berarti kalau menjadikan kali, berarti jadi 154 kali 7/22. Nah, hasilnya itu 49. Nah, r kuadrat itu sama dengan 49, maka r-nya sama dengan akar 49. Nah, akar 49 itu kan 7. Jadi jawabannya itu adalah 7 cm yang D. Nomor 19. Pemberat suatu pancing terbuat dari timah yang berbentuk kerucut dengan diameter alas 0,4 dm dan tinggi 0,5 dm dengan pi 3,14. Jika berat 1 cm kubik timah sama dengan 7,8 gram, maka berat pembuat pancing itu adalah A 489,8 gram, B 244,9 gram, dan C 163,3 gram, dan D 81,4 gram. Oke, lanjut nomor 19. Itu diketahui diameternya kan 0,4 desimeter. Nah, kita ubah ke sentimeter. Berarti dikali dengan 10, itu berarti jadi 4 cm. Nah, berarti jari-jarinya itu 2 cm, kan diameter bagi 2 kalau jari-jari. Selanjutnya tadi tingginya itu 0,5 desimeter. Kita ubah juga ke cm, berarti kali 10 jadi 5 cm. Nah, yang tanya pemberat pancing. Nah, rumus kita cari volume dulu. Volume itu rumusnya sepertiga pi r kuadrat kali T. Sepertiga, pi-nya pakai 3,14, R-nya tadi 2 kuadrat kali 5. Nah, 3,14 kali 4, ini 4 ya, 2 kuadrat kan 4, kali 4 kali 5 dibagi 3, hasilnya 20,93. Nah, setelah itu cari berat pemberat pancingnya. Nah, rumusnya itu volume ya dikali berat jenisnya. Tadi kan beratnya itu 7,8 ya, berarti beratnya 20,93 dikali dengan 7,8. Nah, hasilnya nih, ini kan karena ini tiganya banyak terusnya. Nah, kalau dikalikan dengan 7,8 itu hasilnya sekitar 163,28 gram. Jadi jawabannya yang C. Nomor 20. Sebuah bola berdiameter 21 cm. Luas permukaan bola tersebut adalah 4.851 cm persegi, dan B 1.386, C 462, dan D 264. Lanjut nomor 20. Tadi diketahuinya diameternya itu 21 cm, berarti jari-jarinya itu adalah
10,5 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan bola. Luas permukaan bola rumusnya 4 pi r kuadrat. 4 kali 22/7 kali dengan 10,5 kuadrat. Nah, 4 kali 22 kali 10,5 kuadrat hasilnya 9.702 dibagi dengan 7 hasilnya 1.386 cm persegi. Jawabannya itu yang B. Nomor 21. Diketahui luas permukaan sebuah bola 154 cm persegi. Volume bola itu adalah A 1437 sepertiga dan B 479 2/3 dan C 359 1/3 kali 1/3 dan D 179 2/3. Lanjut, nomor 21. Diketahuinya itu luas permukaan bola. Luas permukaan bolanya 154. Nah, rumus luas permukaan bola tadi kan 4 pi r kuadrat. Berarti di sini luas permukaan sama dengan 4 pi r kuadrat. Luas permukaannya itu 154 kali sama dengan 4 kali pi-nya kita pakai 22/7 dikali r kuadratnya yang kita cari. Maka 4 kali ini 7-nya kita kalikan dengan 154. Jadi 154 kali 7 sama dengan 4 kali 22 88 dikali dengan r kuadrat. Maka 4 kali 7 itu kan 1078 sama dengan 88 kali r kuadrat. Yang diminta itu kan r kuadrat. Jadi 1078 dibagi dengan 88. Nah, jadi r kuadrat itu 12,25. Maka r-nya akar 12,25. Nah, akar 12,25 itu 3,5. Nah, r-nya ketemu 3,5. Yang ditanya volume bolanya. Rumus volume bola itu kan 4/3 pi r pangkat 3. Maka 4/3 kali 22/7 kali r-nya. R-nya itu 3,5 pangkat 3 kan, 3,5 pangkat 3. Nah, 4 kali 22 kali 3,5 pangkat 3 itu hasilnya 3.773 dibagi dengan 21. Nah, 3.773 dibagi dengan 21 itu hasilnya 179,6667 gitu deh pokoknya. Nah, jadi lihat di pilihan ganda yang jadi jawabannya itu 179 2 kali 2/3. Nah, 2/3 itu hasilnya 0,6667. Nah, jawabannya berarti jangan lupa cm kubik. Jawabannya itu yang D. Nomor 22. Diketahui volume sebuah bola 972 pi cm kubik. Luas kulit bola itu adalah A 324 pi cm persegi dan B 162 pi, C 108 pi dan D 81 pi. Lanjut, nomor 22. Diketahui volume bolanya itu 972 pi. Volume bola rumusnya kan 4/3 pi r pangkat 3. Tadi diketahui ini 972 pi. Nah, 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Pi-nya kita bisa coret nih. Nah, selanjutnya 972-nya kalikan dengan 3. Nah, hasilnya itu 2916. Nah, sama dengan 4 kali r pangkat 3. Nah, 2916 itu dibagi dengan 4. Nah, sama dengan r pangkat 3. Nah, ini kita tukar aja jadi r pangkat 3 sama dengan 2916 dibagi 4 hasilnya itu 729. Nah, kita cari r-nya. R-nya itu berarti akar pangkat 3 dari 729 yaitu
9. Nah, selanjutnya yang ditanya itu luasnya. Nah, luasnya itu rumusnya 4 pi R kuadrat. Berarti 4, pi-nya tetap karena di pilihan ganda diminta pi-nya itu masih dalam pi maksudnya. Jadi 4 kali pi kali R kuadrat. R-nya 9, berarti 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 81 kali 4 hasilnya 324. Berarti 324 pi, jangan lupa centimeter persegi. Jadi jawabannya itu yang A. Nomor 23. Jika jari-jari sebuah bola dilipat gandakan menjadi 2 kalinya, maka presentasi kenaikan pada luas permukaan bola akan menjadi A 100%, B 200%, C 300%, dan D 400%. Nomor 23. Kita nyari luas yang pertama, luas permukaan yang pertama. Itu tadi berarti rumusnya 4 pi R kuadrat kan, tetap. Nah, selanjutnya luas permukaan setelah dilipat gandakan, berarti luas permukaan kedua. Di 4 pi R-nya kita ganti 2 kalinya, berarti 2 R kuadrat ya kan. Lihat di soalnya. Jadi 4 pi 2R kuadrat itu 4R kuadrat. Nah, 4 kali 4 itu 16, 16 pi R kuadrat. Selanjutnya, kenaikannya. Kenaikan luas permukaan. Maka, jadi, luas permukaan yang kedua yang setelah dilipat gandakan dikurang dengan luas permukaan yang pertama semula. Nah, itu 16 dikurang 4. Lihat ininya, karena ini kan sama nih, abaikan ininya. Jadi 16 kurang 4 aja. 16 kurang 4 itu kan 12. Nah, selanjutnya yang ditanya presentasi kenaikannya. Nah, presentasi kenaikan, presentasinya, rumusnya itu kenaikannya, hasil kenaikan dibagi dengan luas permukaan yang pertama dikali dengan 100%. Nah, kenaikannya tadi 12, luas permukaan yang pertama itu 4. Ininya ingat ya, diabaikan saja. Jadi 4 karena dia sama. Diabaikan karena dia sama. Nah, berarti 12 per 4 dikali dengan 100%. Nah, 12 bagi 4 itu 3 dikali dengan 100%. 3 kali 100% hasilnya 300%. Jadi jawabannya itu yang C. Nomor 24. Diketahui volume sebuah bola adalah 200 cm kubik. Berapakah volume bola setelah jari-jarinya bertambah panjang 10%? A. 258,6, B. 260,4, C. 266,2, dan D. 274,5. Lanjut, nomor 24. Volume bola setelah jari-jarinya bertambah panjang 10%. Nah, berarti itu kan volume bolanya yang diketahui. Tadi volume bola rumusnya apa? 4 per 3 pi R pangkat T3. Nah, volumenya tadi 200 ya kan? Di soal 200 sama dengan 4 per 3, pi-nya kita pakai 3,14. 3,14 dikali dengan R pangkat 3. Nah, 200-nya 3-nya kita kalikan dengan 200, jadi 600. Nah, 4 kali 3,14 itu hasilnya 12,56 dikali R pangkat 3, jangan lupa. Nah, berarti 600 dibagi dengan 12,56 sama dengan R pangkat 3. Nah, ini kita pindah posisi saja, jadi R pangkat 3 sama dengan 600 bagi 12,56. Nah, 600 bagi 12,56 itu hasilnya 47,77. Nah, berarti R-nya itu akar
pangkat 3 dari 47,77. Nah, jadi ketemu R-nya itu sekitar 3,628. Nah, kita bulatkan saja jadi 3,63. Nah, setelah itu kan soalnya kenaikan, kita cari kenaikan bertambah 10%. Setelah jari-jarinya bertambah panjang 10%. Nah, kita nyari jari-jari setelah bertambah 10%. Nah, jari-jari tambah 10%, gitu aja nulisnya ya. Jadi ini 3,63 ini kita kalikan dengan 10%. Nah, 3,63 kali 10% hasilnya 0,363. Nah, jari-jari yang setelah bertambah panjang 10% ditambah dengan jari-jari yang awal ini. Nah, ditambah jari-jari yang awal ditambah dengan jari-jari yang sudah ditambah panjang 10%. Jadi 3,63 ditambah dengan 0,363. Nah, 3,63 ditambah 0,63 hasilnya 3,993. Nah, selanjutnya yang ditanya itu kan volumenya. Berarti volume setelah ditambah 10%, 4/3 kali pi-nya kita pakai 3,14 dikali jari-jarinya. Kita pakai jari-jari yang ini ya. Ini kita bulatkan jadi 3,99 saja ya. Jadi 3,99 pangkat 3. Nah, jadi ini 4 kali 3,14 itu hasilnya 12,56 kan, dikali dengan 3,99 pangkat 3 itu 63,52. Nah, dibagi jangan lupa sama 3. Nah, ini hasilnya itu 265,9, atau bisa kita bulatkan menjadi 266. Nah, di pilihan ganda adanya itu yang 266,2. Nah, kita pilih yang itu karena mendekati. Jadi jawabannya yang 266,2. Nomor 25. Dua buah bola masing-masing berjari-jari 16 cm dan 5 cm. Selisih luas permukaan kedua bola tersebut dengan pi sama dengan 22/7 adalah A. 968, B. 1452, C. 2178, D. 2904. Nah, yang nomor 25 kan yang ditanya itu selisih luas permukaan kedua bola tersebut. Nah, kita cari luas permukaan kedua bola tersebut dulu. Nah, kita nyari luas permukaan bola yang pertama dengan jari-jarinya itu 16 cm. Berarti 4 pi r kuadrat, rumus permukaan bola. 4 kita pakai pi-nya 22/7. 22/7 dikali r-nya tadi 16 kuadrat. Nah, 4 kali 22 itu 88 dikali 16 kuadrat dibagi dengan 7, hasilnya 3218,2 cm persegi. Nah, selanjutnya kita nyari luas permukaan yang kedua, bola yang kedua itu dengan jari-jarinya 5 kan, berarti 4 pi r kuadrat sama rumusnya 4 dikali dengan 22/7 kali jari-jarinya 5 kali 5 kuadrat. 4 kali 22 88 kali dengan 25 dibagi dengan 7, hasilnya 314,2 cm persegi. Yang ditanya selisihnya, berarti selisihnya itu luas permukaan pertama dikurang luas permukaan kedua, 3218,2 dikurang 314,2. Nah, hasilnya itu adalah 2904 cm persegi. Jawabannya itu yang D. Nomor 26. Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 21 meter. Bagian luar atap dicat dengan biaya 20.000 setiap meter perseginya. Biaya yang diperlukan seluruhnya adalah. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Itu kan tadi berbentuk belahan bola. Belahan bola
berarti kita nyari luas tengah bolanya dulu. Nah, berarti luas tengah bola itu setengah dikali 4 pi r kuadrat. Jangan lupa setengahnya karena dia setengah bola. Nah, 4 ini sama 2 bisa kita coret hasilnya 2. Jadi 2 pi r kuadrat. Nah, 2 pi nya kita ganti 22/7 kali r kuadrat. Di soal kan diameternya 21 meter. Nah, kita ubah ke jari-jari, berarti 10,5 kan dibagi dengan 2. Ya kan? Nah, berarti 2 kali 22, 44 kali 10,5 kuadrat. Itu dibagi dengan 7, hasilnya itu 693 meter persegi. Nah, yang ditanya biaya yang diperlukan seluruhnya adalah, tadi kan bagian luar atap itu dicat dengan biaya 20.000 setiap meternya. Nah, ini berarti kita kalikan dengan 693 karena kan luasnya 693. Nah, berarti biayanya itu 693 dikali dengan 20.000. Nah, 693 kali 20.000 itu berarti 13.860.000 rupiah. Jawabannya yang C. Nomor 27. Benda yang tampak pada gambar di bawah terbentuk dari kerucut dan belahan bola. Nah, luas permukaannya itu adalah A 1382,6, B 1444,4, C 1758,4, dan D 2135,2. Lanjut ke nomor 27. Nah, di situ ada gambar ya kan, bisa dilihat. Nah, kita di situ belum ada garis pelukisnya. Nah, kita cari garis pelukisnya dulu. Nah, rumus garis pelukis itu ingat akar R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, R-nya itu lihat gambar itu 10, berarti akar 10 kuadrat ditambah T-nya di situ 24, berarti tambah 24 kuadrat. Nah, akar 10 kuadrat itu kan 100 ditambah dengan 24 kuadrat 576. Nah, 576 tambah 100 itu akar 676. Akar 676. Nah, akar 676 itu 26 cm. Nah, jadi garis pelukisnya itu 26. Nah, yang ditanya luas permukaan dari gambar yang itu. Nah, itu kan terbentuk dari kerucut dan belahan bola. Maka luas permukaannya itu, luas selimut kerucutnya, luas kerimut kerucut ya, ditambah dengan luas tengah bola, atau setengah dikali dengan luas bola, luas tengah bolanya. Nah, luas selimut kerucut rumusnya pi r kali s ditambah luas bola rumusnya kan 4 pi r kuadrat dikali dengan setengah, jangan lupa karena itu setengah bola. Nah, pi nya 3,14 ya kan, 3,14. R nya itu 10 dikali dengan S nya 26. Nah, ini 4 dengan 2 kan jadi 2, ditambah 2 kali 3,14 dikali dengan R kuadrat. R nya itu sama 10, R nya itu juga sama 10 juga, jadi dikali dengan 10 kuadrat, maaf 10 kuadrat. Nah, 3,14 kali 10 itu 31,4. 31,4 dikali dengan 26. Nah, hasilnya 816,4. 816,4. Nah, ditambah dengan 2 kali 3,14 itu kan 62,8 ya. 62,8 kali 10 kuadrat atau kali 100 itu hasilnya 628. Nah, 628 tambah 816,4 hasilnya itu 1444,4 cm persegi. Jadi jawabannya itu yang B. Nomor 28. Sebuah bangun terbentuk dari setengah bola dan tabung seperti tampak pada gambar berikut. Nah, volume bangun tersebut adalah
dengan pi-nya 22/7, A 519,75 desimeter kubik, B 609,58 desimeter kubik, dan C 699,72 desimeter kubik, dan D 879,39 desimeter kubik. Oke, nomor 28. Lihat gambar bangunan itu kan terbentuk dari setengah bola dan tabung ya kan. Nah, kita nyari volume setengah bola sama volume tabung, habis itu dijumlahkan. Nah, kita nyari volume setengah bola dulu. Setengah bola kan setengah, rumus volume bola itu kan 4/3 pi r pangkat 3, jadi 4/3 pi r pangkat 3. Nah, 4 dengan 2 bisa kita coret, hasilnya 2, jadi sisa 2/3 kali 22/7 pi nya kali r nya 35. Ini saya uraikan, 35 kali 35. Nah, 35 dengan 7 bisa kita coret, hasilnya 5. Nah, 2 kali 22 itu hasilnya 44, kali 5 kali 35 kali 35 dibagi dengan 3, hasilnya 89.833,3 cm kubik. Nah, selanjutnya kita nyari volume tabung. Rumusnya pi r kuadrat kali t. Pi-nya kita pakai 22/7 kali 35 kali 35 kali t-nya. T-nya itu lihat di gambar 135. 35 dengan 7 bisa kita coret, hasilnya 5. 22 kali 5 kali 35 kali 135 hasilnya 519.750 cm kubik. Nah, setelah itu kita jumlahkan volume setengah bola tambah volume tabung. Nah, 89.833,3 ditambah dengan 519.750. Jangan lupa ini dalam cm kubik ya kan. Berarti dijumlahkan hasilnya 609.583,3 cm kubik. Nah, di jawaban itu diminta dalam desimeter. Nah, kita ubah cm kubik ini ke desimeter kubik. Berarti itu 609,58. Tiga-tiganya kita abaikan aja karena di soal diminta seperti ini. Jadi desimeter kubik yang jawabannya yang nomor 29. Sebuah bola berada di dalam sebuah tabung. Lihat gambar. Kulit bola tepat menyinggung alas, tutup, dan selimut tabung. Jika luas selimut tabung sama dengan 196 pi cm persegi, luas kulit bola adalah A 196 cm persegi, B 616, C 784, dan D 824. Oke, nomor 29 sekarang. Nah, lihat soal dan lihat gambar. Nah, soalnya tadi diketahui luas selimut tabungnya itu 196 pi. Nah, berarti kita tulis luas selimut tabung itu rumusnya kan 2 pi r kali t. Kan tadi diketahui luas selimutnya 196 pi. Nah, ini jadi 2 pi r kali t. Nah, pi-nya bisa kita coret. Nah, selanjutnya kita 196 ini kita bagi dengan 2. Nah, 196 bagi 2 itu kan hasilnya 98 dikali sama dengan R kali T. Nah, T itu sama dengan tingginya itu sama dengan diameter. Nah, diameter itu adalah 2 kali R. Nah, T-nya ini kita ganti dengan 2R. Ini kita ubah posisi jadi R kali 2R. Gitu, seperti itu. Nah, sama dengan 98. Nah, jadi 2R kuadrat sama dengan 98. Nah, jadi R kuadrat sama dengan 98 bagi 2 hasilnya 49. Maka R-nya akar 49 atau R sama dengan 7. Selanjutnya yang ditanya luas kulit bolanya atau luas permukaan bolanya. Maka
Terus permukaan bolanya itu rumusnya kan 4 pi r kuadrat. Jadi 4 kali 22/7 kali r-nya tadi 7 kan, berarti 7 kali 7, 7-nya bisa kita coret. Nah, 4 kali 22 hasilnya 88. 88 kali 7 hasilnya 616 cm persegi. Jawabannya itu yang Nomor 30. Sebuah tabung tingginya 15 cm dan volumenya 2310 cm kubik. Maka volume bola terbesar yang dapat masuk ke dalam tabung tersebut adalah A. 143,73, B. 205,3, C. 616, dan D. 1437,3. lanjut ke contoh soal nomor 30. Jawabannya itu tadi kan di soal diketahui volumenya 2310 ya, volume tabungnya. Nah, berarti kita tulis di sini volume tabung. Itu rumusnya jangan lupa pi r kuadrat kali T. Nah, tadi diketahuinya 2310 sama dengan pi-nya kita ganti 22/7. 22/7 dikali r kuadrat. Kan yang ditanya r-nya, kita nyari r-nya dulu. Dikali dengan tingginya. Tingginya di soal itu 15. Nah, 7-nya bisa kita kalikan dengan 2310. Jadi 2310 kali 7 sama dengan 22 kali 15 itu 330. Jangan lupa dikali r kuadrat. Nah, setelah itu 2310 kali 7 dibagi dengan 330. Nah, ini jangan dikalikan nanti karena 2310-nya bisa dicoret dengan 330. Jadi r kuadrat ini saya ubah posisi ya. Jadi 2310 kali 7 kali 330. Ini bisa kita coret, hasilnya itu 7. Maka R-nya itu 7 cm. Nah, yang ditanya volume bolanya. Berarti volume bola rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Maka 4/3 kali 22/7 kali R-nya 7 kali 7 kali 7. 7-nya bisa kita coret. Nah, 4 kali 22 kali 7 kali 7 dibagi dengan 3 itu hasilnya 1437,3 cm kubik. Jawabannya itu yang D. Nah, segitu dulu penjelasan video pada kali ini. Nah, segitu dulu video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih yang sudah nonton. Semoga jadi paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.